Teman-teman, di sini perkenalkan saya Martin Ruben Manurung. Saya dengan NIM 120190171. Di sini saya menjelaskan implementasi ESP32 untuk kontrol kendali pada sebuah LED bisa dengan jarak yang cukup jauh asal terhubung dengan koneksi yang sama. Jadi yang pertama-tama itu kita perlu membutuhkan eh, aplikasi, kita menggunakan aplikasi software Arduino IDE. Sebelumnya, gimana cara downloadnya? Pertama-tama, di sini kita bisa download terlebih dahulu software Arduino. Kita ketik aja Arduino IDE. Di sini yang paling atas, teman-teman. Di sini ada software Arduino IDE. Kita klik aja. Nah, di sini teman-teman bisa download software Arduino ini secara gratis. Lalu teman-teman bisa download aja sesuai dengan laptop teman-teman masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman masih Windows 7 atau Windows 8.1 atau 10 atau kalau teman-teman menggunakan Linux ataupun MacBook, macOS, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri saja di sini. Jadi kita bikin aja di sini download Windows Launchpad. Jadi di sini teman-teman mau kontribusi berapapun itu bisa. Tapi kalau teman-teman nggak mau kontribusi, kita juga bisa langsung download aja. Kita pilih di sini hanya download. Nanti masuk ke folder teman-teman, nyesuaiin. Ketika di download, nah, kita tunggu aja hasil downloadannya. Lalu setelah kita tunggu hasil downloadnya, nah karena di sini saya sudah mendownload, nanti teman-teman bisa ikutin step-stepnya aja. Karena di sini saya sudah mendownload, langsung kita buka aja software. Oke. Jadi setelah download nanti tampilannya mungkin akan seperti ini. Nah, mungkin akan kosong gitu ya. Ini juga nggak ada kosong, nanti bersih, nggak ada hasil outputnya. Terus yang pertama-tama kita lakukan apa? Kita di sini bisa melakukan install drivernya terlebih dahulu. Kita bisa menyesuaikan driver sesuai dengan ESP kita. Nah, ini di mana kita menggunakan ESP32. Jadi kita bisa karena saya sudah mendownload ESP32, tadinya mungkin teman-teman perlu, karena nggak ada apa-apa, masih kosong, teman-teman perlu melakukan board manager dulu untuk install drivernya, yaitu di mana kita install adalah ESP32. Nah, nanti teman-teman bisa install aja di sini. Nanti setelah diinstal, teman-teman nanti akan keluar tools-tools apa di sini pada teman-teman. Nanti teman-teman bisa kelihatan di sini board manager. Nanti kalau udah keinstall, nanti dia akan muncul di sini. Tadinya mungkin dia cuma dua ini doang. Ada dua ini. Dua ini menunjukkan kalau kita masih setelan awalnya default. Nanti ketika kita sudah melakukan installing, kita akan muncul seperti ini teman-teman, tanda yang sudah diinstal. Jadi setelah kita install ESP32-nya, nanti kita pilih modul, kita menggunakan ESP32 di modul. Nah, selanjutnya kita ini karena saya sudah melakukan install ESP32 dan kita memiliki modul, lalu saya sudah melakukan codingan sedikit. Di sini ada sedikit codingan, yaitu kita menggunakan web server sebagai kontrol kendali, di mana kita bisa menyalakan atau mematikan lampu dengan web server saja. Koneksinya kita menggunakan
koneksi yang sama, yaitu WiFi. Jadi ketika terhubung dekat dengan internet, kita bisa langsung terhubung gitu dengan yang mau kita kontrol. Itu ya di mana yang pengen kita kontrol adalah lampu LED. Nanti ketika di running atau dijalankan, teman-teman nanti bisa masukin dulu sebelumnya, sesuaiin dengan koneksi apa yang mau yang sama dengan koneksi yang kita pakai, terus langsung passwordnya juga. Teman-teman juga bisa bisa mengalamatikan di sini string output ini, maksudnya ada 16-17. Jadi nanti kita memasukkan kabel jumper ke dalam breadboard, kita sesuaikan saja nomornya, kita pin 16-17. Nah, di sini input output kita yang kita masukkan adalah 16-17, jadi nomor 16 dan 17 ya. Lalu ketika kita jalankan, ya seperti ini. Cara ini nah, ini sebelumnya belum kita download dulu ya teman-teman, belum kita sambungin the ESP32-nya. Di sini ada alat ini di mana ada ESP32, ada kabel jumpernya juga, ada breadboard-nya, ada lampu LED-nya, lalu ada juga resistornya yang kita gunakan kepada lampu LED-nya. Lalu kita bisa melakukan sketch-nya, kita compile dulu. Kita tunggu ya teman-teman. Ya, sekalian mengingatkan tadi driver yang kita install, kita bisa melihat play tools, mungkin lalu lanjut. Nah, kita ke board. Ini sebelumnya tulisannya board doang, nanti ke board manager, teman-teman ketik aja nanti ESP32-nya, lalu kita install nanti ESP32. Lalu ketika udah diinstal nanti muncul seperti ini, tadinya mungkin ada 2, terus nanti muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa milih ESP32 dan muncul. Mungkin saya menjelaskan sedikit dulu tentang, jadi di sini alat dan bahan yang kita gunakan. Yang paling penting sebenarnya ESP32-nya tentu aja, tapi saya jelasin dari kabel jumpernya dulu. Kabel jumpernya nanti dihubungkan ke breadboard, dan penghubung ini juga akan bisa juga dengan ESP32-nya. Jadi breadboard dihubungkan, nanti ada di sini dengan kabel jumper, kita sesuaikan aja kabel jumper dengan breadboardnya, kita pin kayak tusuk-tusuk aja teman-teman, gampang gampang aja, sesuai dengan nomornya. Di sini ada ESP32, ada lampu LED yang kita gunakan sebagai contoh dari kontrol kendali yang jauh, asal menggunakan koneksi yang sama. Lalu di sini ada resistornya. Jadi teman-teman, ini merupakan alat dan bahan yang kita gunakan pada kebutuhan kita kali ini. Nah, itu aja alat dan bahannya, cukup mudah teman-teman. Lalu kita melakukan sedikit coding untuk bisa melakukan kontrol ganti otomatik. Ini udah bisa ya teman-teman. Jadi ketika nanti udah bisa, nanti ditulis di, nanti kita hubungkan menggunakan
kita sesuaiin juga di Arduino ini kita menggunakan kabel apa. Di sini adalah kabel data yang biasa yaitu Type B. Nah, di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini menggunakan USB yang biasa, kabel data biasa, bukan Type C teman-teman, tapi kayak B atau B. Ya. Lalu nanti akan muncul dia akan mengeluarkan hasil output ini web servernya, kode link web servernya. Jadi kita bisa install, bukan install, kita bisa buka aja, klik di Google, lalu di situ nanti akan ada tombol on off. Mungkin sekian aja dari saya teman-teman untuk melakukan implementasi SP32 untuk kontrol kendali yang jarak jauh asal menggunakan IP yang sama pada sebuah lampu LED. Ini juga bisa kita terapkan dari berbagai hal teman-teman. Seperti banyak hal lah, sensor-sensor lain kalau kita mau coba itu bisa banget. Begitu kita kontrolnya juga karena menggunakan WiFi yang sama. Jadi kita bisa melihat nanti di web server apakah kita klik tombol on dia akan menyala atau tidak, dan klik tombol off dia akan mati atau tidak gitu. Di sini ada 2 contoh lampu. Nanti videonya saya akan tunjukin di akhir video. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini merupakan web server yang linknya sudah diberikan dari Arduino, software Arduino tersebut. Di sini ada 2 lampu. Di sini ada 2 lampu LED di mana masing-masing keduanya bisa dinyalakan atau dimatikan. Bisa atau juga bisa dari salah satunya, yaitu ada on off. Jadi kita klik aja, ketika kita klik on, lampu yang satu akan menyala, dan misalnya kalau kita klik on yang satunya lagi juga lampunya akan menyala. Jadi segitu aja, sekian dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, ada salah perkataan atau yang kurang. Terima kasih.